Langit malam di perbatasan timur Polandia mendadak mencekam. Tanggal 9 September 2025 akan menjadi hari yang sulit dilupakan bagi rakyat Polandia. Mereka mulai ketar-ketir. Api perang yang berkobar di Ukraina, panasnya mulai terasa di Polandia. Puluhan drone milik Rusia tiba-tiba nyelonong masuk ke wilayah udara Polandia yang merupakan salah satu anggota NATO. Sirine peringatan langsung meraung-raung, bikin warga merinding. Melihat situasi yang terasa semakin genting, Polandia nggak tinggal diam. Jet tempur mereka langsung dikerahkan. Beberapa drone berhasil dijatuhkan, tapi sisanya keburu bikin kerusakan. Atap-atap rumah hancur, puing-puing berserakan. Tapi untungnya nggak ada korban jiwa. Moskow buru-buru ngeles, bilang drone-drone itu tersesat atau kena gangguan sinyal. Tidak ada target yang ditandai di wilayah Polandia, kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia kepada Dewan. Kisaran maksimum drone yang digunakan dalam serangan ini tidak melebihi 700 km, yang secara fisik tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai wilayah Polandia, katanya. Tapi Polandia nggak percaya. Perdana Menteri Donald Tusk tegas bilang, ini bukan kecelakaan, ini provokasi. Insiden ini bikin NATO gempar. Polandia langsung pakai pasal 4, minta semua negara anggota kumpul darurat buat bahas langkah keamanan. Jet-jet sekutu dikirim, radar perbatasan langsung siaga penuh. NATO mengecam keras, bilang ini ancaman nyata buat kedaulatan anggota mereka. Zelensky mulai menebar provokasi. Ia bilang ini bukti Rusia lagi nguji nyali Barat. Uni Eropa mendesak pertahanan udara di perbatasan timur diperkuat. Rakyat Polandia sadar, perang yang tadinya jauh di Ukraina sekarang udah nyampe di halaman rumah mereka. Perlu dicatat, Polandia itu kayak pintu gerbang ke Eropa Barat. Kalau Rusia nekat menyerang Polandia, itu artinya perang besar antara Rusia dan NATO udah di depan mata. Insiden ini terjadi pas lagi ada latihan militer besar-besaran Rusia dengan bestinya, Belarus, yang diberi nama Zapad 2025 di dekat perbatasan NATO. Banyak yang menduga ini bukan cuma latihan biasa, tapi skenario buat menyerang celah strategis, yaitu koridor Suwalki, wilayah antara Polandia dan Lituania. Buat NATO dan Polandia, drone-drone itu bukan kebetulan, tapi tes kesiapan sekaligus intimidasi dari Moskow. Polandia langsung bereaksi cepat. 40.000 tentara digerakkan ke perbatasan dan semua pos perbatasan dengan Belarus ditutup. NATO juga langsung sigap. Mereka mengirim jet-jet tempur mereka. Klaim Rusia yang bilang drone-nya nyasar dianggap nggak masuk akal sama Polandia karena jalur dan waktu insidennya terlalu jelas. Bagaimana mungkin drone sebanyak itu tersesat ke negara yang sama di waktu yang bersamaan? Serangan ini bikin beberapa anggota NATO langsung gerak cepat. Pasal 5 NATO yang menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua negara anggota. Dan negara-negara anggota lainnya harus mengambil tindakan, termasuk penggunaan angkatan bersenjata jika diperlukan. Komandan tertinggi NATO Alexus Grynkewicz mengatakan setiap inci wilayah aliansi akan dipertahankan. Polandia dan warga dari seluruh aliansi harus diyakinkan oleh respon cepat kami awal pekan ini dan pengumuman signifikan kami di sini hari ini, katanya. Mereka mengirim pasukan, artileri dan sistem pertahanan udara ke Polandia. Belanda, Republik Ceko dan Jerman langsung menjanjikan bantuan. Emmanuel Macron dari Prancis juga bilang bakal mengirim 3 jet tempur Rafale buat bantu jaga langit Polandia. Yang menarik, Presiden Trump malah kelihatan ogah-ogahan. Ia nggak langsung membela NATO. Dia bilang bisa saja serangan itu cuma kesalahan teknis. Sikapnya yang ambigu ini bikin Eropa ragu. Apalagi tanpa dukungan Amerika, bakal susah kalau mereka harus hadapin Rusia sendirian. Sebaliknya, Zelensky justru makin panas.
Dia bilang serangan ini bukan kecelakaan, tapi eskalasi yang berbahaya buat keamanan Eropa. Dia minta semua negara Eropa dan sekutu Ukraina buat bikin sistem pertahanan udara bareng-bareng. Insiden drone ini jelas membuka babak baru dalam konfrontasi di Eropa. Polandia udah siaga penuh, NATO juga udah perkuat sayap timurnya. Pertemuan darurat terus-menerus digelar. Semua tanda mengarah ke satu hal. Eropa lagi diambang konfrontasi langsung dengan Moskow. Pertanyaannya sekarang, apa Barat beneran siap buat perang langsung sama Rusia yang memiliki arsenal nuklir terbesar di dunia itu? Yang pasti, serangan di langit Polandia sudah mengubah segalanya. Pintu gerbang pertempuran besar di Eropa mungkin udah mulai terbuka.